Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini amin ila anqal adhara kulla syai'in li'annahu al-batinu wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu adh-dhahiru. Bahasa maknanya adhar, Allah telah menampakkan kulla syai'in, segala sesuatu, karena Allah itu maha batin, maha tersembunyi. Wa tawa wujuda kulli syai'in, dan Allah menyembunyikan segala sesuatu li'annahu dhahir, karena Allah adalah maha dhahir, maha tampak. Al-dhahir wal batin, nah ini memahaminya ini. Ini dikatakan oleh para ulama termasuk paling susahnya menjelaskan tentang hikmah ini dan sifat Allah al-zahir wal batin. Baik, yang harus kita fahami bahwa kita tidak bisa melihat zat Allah. Kita tidak bisa melihat zat Allah. Maka untuk mengenali zat Allah adalah kita dengan mengenali sifat-sifat Allah. Zat Allah adalah qadimah, azaliyah. Dan sifat Allah pun juga qadimah, azaliyah. Seperti contoh qudrah. Nah, kita tidak bisa mengenali Allah kecuali dengan mengenali sifat Allah, seperti qudrah misalnya. Qadimah azaliyah. Baik. Qudrah pun kita tidak bisa melihatnya. Lalu bagaimana kita bisa melihat qudrah Allah? Yang artinya kalau kita bisa melihat qudrah Allah, kita melihat Allah, kenal Allah, tahu Allah. Maka qudrah Allah ini tidak bisa dilihat. Tapi yang bisa dilihat adalah ta'alluqnya qudrah Allah. Hubungannya qudrah Allah dengan apa yang Allah ciptakan. Allah Maha Kuasa untuk menciptakannya. Maka dengan kita melihat athar qudrah, maka kita baru mengetahui qudrah. Dan di saat kita kenal qudrah Allah, itulah kenal Allah. Kita tidak tahu tentang qudrah Allah kalau bukan karena atharnya qudrah Allah, yaitu adanya mukawwanat, semesta. Semesta ini adalah min athari, daripada athar itu artinya apa? Kalau ada goresan ya bekasnya, begitu. Maksudnya qudrah Allah ini kalau bisa dikatakan bahasa sederhana, bahasa manusia, hasil buah daripada qudrah Allah. Maka dengan qudrahnya inilah Allah menciptakan makhluk ini semuanya. Maka sederhana kita dengan manusia. Urusan manusia ini masalah tauhid, masalah keimanan. Kelihayan seseorang dilihat dari mana? Oh, orang itu hebat, pandai dia di dalam mengukir. Yang di mana ya? Di jidatnya ya, di otaknya, nggak bisa membaca. Kapan kita tahu kalau orang itu pandai dalam mengukir? Setelah keluar karyanya. Oh iya. Baru setelah itu kita melihat karyanya, pemahaman kita tentang dia seorang pengukir itu baru kebaca. Bukan berarti kita lihat maksud, oh pekerjaan mengukirnya menari-nari di otaknya atau bagaimana. Bukan maksudnya, dia seorang pelukis, dia seorang pengukir, dia seorang arsitek hebat, handal. Gimana agar kita tahu kalau dia memang handal dan hebat? Tidak cukup, oh saya adalah seorang arsitek hebat. Oh nggak ada bukti dong. Lalu bagaimana? Buat. Maka ini adalah athar. Setelah dia membuat, baru orang percaya kalau dia seorang arsitek handal.
seorang pengukir hebat, seorang pelukis yang luar biasa, maka hasilnya ini. Nah, ini athar. Ini sedikit membahas masalah tauhid. Ini pemahaman saja. Cuman kalau antara makhluk dengan makhluk ini bisa saja disebut sebagai illah sama ma'lul, hubungan sebab akibat. Sebab ini maka akibatnya begini, sebab ini akibatnya begini. Tapi dengan khalik dengan makhluk tidak. Kita muqaddimah akidah, karena ini adalah sebetulnya intinya di dalam pemahaman akidah kita yang benar. Falasifat Islamiyin, filosof Islami yang sesat, mengakui adanya Tuhan Allah Sang Pencipta, akan tapi mereka menjadi keluar dari iman karena tiga hal, sebagian menyebutnya. Yang pertama adalah kesimpulannya bahwasanya antara Allah dengan Allah Sang Pencipta dengan makhluk ini hubungannya adalah seperti illah dengan maklul. Illat ada maklul, sebab akibatnya. Sementara illat dengan maklul ini, yang paham istilah illat, ini sebabnya, maklul adalah musabbabnya. Hubungan antar sebab dan akibat itu di dalam ilmu akal, logika adalah talazum. Selagi ada sebab, lalu ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Setiap ada sebabnya, tentu ada akibatnya. Akibat ada karena ada sebab. Maka hubungan sebab dengan akibat talazum yang nggak bisa dipisahkan. Maka dari pemahaman inilah filosof itu sesat. Meyakini adanya Tuhan Allah, filosof Islami yang sesat. Mengatakan adanya Allah, cuman hubungan Allah dengan makhluk ini hubungan sebab akibat, talazum. Nggak bisa terpisahkan. Maka kesimpulannya adalah apa? Mereka mengatakan bahwasanya alam atau penciptaan alam itu qadim, dahulu bersama dahulunya Sang Pencipta karena adanya talazum tadi. Ini sesatnya mereka, illah dengan ma'lul. Makanya dua, mereka menjadi tidak keluar dari iman, mengatakan antara Allah dengan makhluk, illah dengan ma'lul, kemudian qidamul alam. Jadi keyakinan mereka tentang qidamul alam itu adalah ada hubungannya dengan masalah illah sama ma'lul ini. Dan mengatakan Allah bukan illah, tapi Allah khaliqul ilal jami'an. Allah yang menciptakan sebab-sebab ini semua. Allah bukan illah. Dan juga jangan salah faham apa yang disebutkan ulama kita tentang al-illah al-ghaiyah. Itu bukan bab ini, itu masalah hikmah. Masalah illah al-ghaiyah, hikmah bahasanya ini ada disebut dalam akidah. Masalah illah al-ghaiyah itu bukan mengatakan Tuhan adalah illah. Sebagian orang tidak faham mengatakan ini adalah mengatakan Allah illah maka kafir. Maka mengkafirkan ulama-ulama yang membahas tentang illah al-ghaiyah. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Mundud menjelaskan masalah ini, cuman ada orang yang salah paham mengkafirkan beliau karena Dr. Buti mengatakan Tuhan adalah illah al-ghaiyah. Salah paham tentang Dr. Buti. Beliau orang alim fadil dan sangat mengerti tentang falsafah. Baik, nah kita mulai masuk kepada hikmah. Kita sudah paham bahasanya kita tidak akan tahu kudrah Allah untuk kenal Allah dengan sifatnya, kan begitu kaidahnya. Tapi untuk mengetahui sifat Allah ini bagaimana? Nggak bisa, sifat Allah qadimah, wah kita hadis nggak bisa melihat. Lalu dari apa? Dari ta'alluqnya, hubungannya kudrah Allah dengan makdur yang Allah ciptakan. Baru setelah adanya ciptaan mukawwanat makhluk baru kita tahu. Nah, kembali kepada hikmah. Allah menampakkan kepada akal pikiranmu untuk mentafakuri semesta ini. Kau lihat semesta ini yang merupakan athar daripada kudrah Allah, yang merupakan itu adalah dari kekuasaan Allah. Allah tampakkan, Allah adhar kulla syai'.
Semua ini akan tampak bagimu. Lihat semesta rembulan, kita harus kita yakini ada, jangan dikatakan oh itu enggak ada rembulan. Ada rembulan, ada dengan sesungguhnya. Matahari ada dengan sesungguhnya. Gunung menjulang tinggi ada dengan sesungguhnya. Lautan lepas ada dengan sesungguhnya. Semuanya ada. Adhar, Allah menampakkan kulla syai', segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah maha batin. Kalau kamu mencari Allah nggak tahu, karena Allah maha tersembunyi. Maka agar hambanya tahu, maka Allah tampakkan. Maka lihatlah itu semuanya untuk melihat Allah. Sehingga dikatakan al-batin, itu artinya Allah maha sembunyi jika engkau melihat dengan mata kepalamu. Tapi Allah maha zahir kalau engkau melihat dengan mata hatimu, dengan tafakurmu. Pelan-pelan, sedikit pelik memang. Jadi Allah menampakkan semesta ini jadi terlihat. Semesta ini ada, ada. Baru ada pertanyaan, siapa yang menciptakannya? Baru kenal Allah. Sehingga Allah menampakkan di pikiran orang-orang yang berakal dan sadar, semesta ini tampak dengan sesungguhnya, dilihat untuk melihat Allah. Kenapa? Kita tidak bisa langsung melihat Allah karena Allah maha batin, maha tersembunyi. Lalu bagaimana kita bisa melihat Allah? Dengan melihat mukawwanat makhluknya. Kemudian, jika kita sudah sampai kepada pemahaman ini, tidak melihat semesta, apapun yang kita saksikan, kecuali langsung sambung kepada sifat kudrah Allah. Kemudian apa? Yang punya sifat. Jadi langsung melihat Allah dengan melihat semesta ini. Maka Allah menampakkan semuanya. Semesta ini karena Allah maha tersembunyi. Nah, maka dari itu jangan sampai keberadaan semesta ini menjadi penghalang. Kalau Allah dihalangi, Allah makhur. Allah kalah dong. Allah kok kalah, ini bagaimana? Allah yang maha menang. Misalnya kalau kita ingin melihat sesuatu ternyata terhalang, berarti kalah. Yang kita lihat itu dengan halangan tersebut. Berarti pandangan kita berubah dari melihat Allah, melihat selain Allah, terhalang. Maka semestinya bagi ahli iman yang kenal Allah, nggak boleh semesta ini menjadi penghalang baginya untuk melihat Allah. Justru sebaliknya, Allah tampakkan ini semuanya karena Allah maha batin. Maka bagi orang yang menggunakan akalnya, fikirnya tadi, dengan melihat semesta ini melihat Allah, maka melihat Allah yang maha batin adalah dengan melihat semesta ini semuanya. Ma ra'aitullah ma nadartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali yang aku lihat adalah Allah. Maka wahdatus syuhudi, bukan wahdatul wujud, tidak. Wahdatus syuhudi, tidak melihat sesuatu kecuali menghantarkan dia untuk melihat Allah. Jadi karena Allah maha batin, kita melihat makhluknya ini baru melihat Allah. Kemudian lanjutannya, setelah orang matang di dalam pemahaman yang pertama ini, memahami sifat Allah yang al-batin, maka secara otomatis langsung paham Allah, sifat Allah al-zahir. Wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Wa tawa wujudu kulli syai'in li'annahu zahir. Kalau sudah orang itu faham tadi, kalau ingin melihat zat Allah, maka kalau ingin kenal Allah, kenalilah sifatnya. Tapi sifatnya pun juga kita tidak bisa melihat karena sifatnya maha dahulu. Maka apa? Ta'alluq sifatnya itu dengan makhlukat ini, kudratullah dengan makhlukat. Maka di saat kita melihat makhlukat itu, menjadi kenal Allah. Karena Allah maha batin, agar hambanya bisa melihatnya, maka Allah menciptakan makhlukat ini, tampakkan makhlukat ini. Maka bagi orang ulul albab yang punya pikiran cerdas, dia melihat makhluk lalu kenal Khalik. Allah maha batin, maka Allah menciptakan ini ya, menampakkan semuanya agar kita bisa melihat Allah yang maha batin dengan melihat makhluk makhluk ciptaannya ini. Kemudian wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu dhahir. Jika seorang sudah memasuki wilayah pemahamannya sudah sampai tersebut bahwasanya
dengan melihat makhluk ini, maka nanti akan menjadi melihat Allah. Nah, setelah orang ini melihat makhluk ini menjadikan dia kenal Allah, maka secara otomatis di dalam keyakinan bahwasanya makhluk ini diciptakan oleh Allah, yang ada sesungguhnya hanya Allah, maka makhluk ini karena dia sudah makamnya makom sudah kenal Allah, maka makhluk ini seperti menjadi matwiyatun, menjadi tersembunyi, tidak terlihat. Sehingga muncullah manusia yang kenal Allah tidak pernah tertipu dengan dunia, tidak akan menjadi hijab baginya. Maka Allah sangat zahir karena dia melihat dengan mata batinnya, sehingga nggak perlu lagi dengan semesta ini, karena sudah langsung kenal Allah. Sehingga tidak melihat semesta kecuali ini ciptakan Allah, sudah nggak melihat lagi. Ini makom tinggi, makom ma'rifatullah itu. Jadi untuk kenal Allah memang dengan mengenal tadi martabatnya kan begitu. Martabatnya kita mengenal makhluk ini sehingga kita menjadi kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, ya nggak perlu lagi. Maka makhluk ini adalah tawa Allah lipat, simpulkan, tutup, sembunyikan wujuda kulli syai', wujudnya segala sesuatu akan tertutup. Li'annahu dhahir, karena Allah maha. Jadi Allah maha jelas. Karena Allah maha jelas, lihat bagi hambanya yang menggunakan akalnya bertafakur, karena Allah maha jelas, maka itu tadi ya karena Allah jelas, yang kelihatan Allah ini nggak mengganggu, sehingga tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semesta, tahta, kekayaan apapun tidak akan menjadi hijab baginya. Karena apa? Allah maha zahir, sehingga seolah-olah nggak ada. Keberadaannya adalah tidak akan mengganggu keyakinannya tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah biasanya kita sederhanakan seperti yang disebutkan Imam Ghazali di dalam Syarah Asmaul Husna. Ringkasannya kurang lebih seperti itu, bahwasanya al-batin itu artinya kalau engkau melihat Allah dengan matamu ini, maka Allah maha batin, nggak bisa kamu lihat. Tapi kalau kamu menggunakan akalmu, renunganmu, maka Allah maha zahir. Itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.